Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Lughah Ibu Miatin Rahmawati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mencoba menjelaskan ya terkait fiil ya dan pembagiannya. Oke, yang pertama, next. Next. Yang pertama itu pengertian fiil ya. Jadi pengertian fiil itu merupakan kalimat ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata yang menunjukkan arti pekerjaan gitu dan disertai dengan salah satu tiga zaman ya. Tiga zaman itu waktu, yaitu zaman hal, yaitu madi dan istiqbal. Kemudian zaman hal adalah zaman menunjukkan arti pekerjaan yang sedang dikerjakan ya. Jadi sedangkan zaman istiqbal itu merupakan zaman yang menunjukkan arti pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian zaman madi itu merupakan zaman yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah atau sudah dikerjakan. Dari pengertian di atas ya, jadi kita bisa menyimpulkan kalau fiil itu merupakan kalimat atau kata yang memiliki arti ya dengan sendirinya gitu. Dengan disertai tiga zaman tadi ya, tiga zaman yang berbeda yaitu hal, maudhi dan istiqbal. Jadi dari ketiga zaman itulah yang nantinya muncul itu istilah macam-macam dari fiil, yaitu fiil madhi, mudhari, kemudian fiil amar. Kemudian selanjutnya ada pembagian ya, tadi sudah disinggung pembagian fiil itu ada fiil madhi, fiil mudhari sama fiil amar. Selanjutnya kita masuk ke pengertian fiil madhi, fiil yang pertama ya. Jadi fiil madhi itu kalimat ya atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya itu dengan disertai zaman madhi, yaitu zaman yang sudah lampau jauh-jauh ya, yang jauh. Kemudian contohnya itu kita bisa ambil doroba ya. Doroba itu sudah memukul ya. Kemudian contoh lainnya itu misalkan jalasa ya. Kemudian fataha. Nah, itu merupakan daripada fiil madhi. Kemudian kita ambil contoh dari doroba itu ya, fiil madhi itu pekerjaan yang sudah lampau. Jadi jika fiil ya sebuah pekerjaan itu pasti ada fa'ilnya. Ya, maksudnya itu jika ada pekerjaan maka pasti pelakunya juga yang mengerjakannya pasti ada. Contoh misalkan Zaidun Amron doroba ya. Jadi Zaid sudah memukul Amr. Jadi Zaidun itu uh, dia Zaidun Amron doroba ya. Jadi dorobanya itu kedudukannya itu adalah fiil madhi di sini. Kemudian yang Zaidunnya itu dia kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian Amron kedudukannya sebagai maf'ul. Mohon maaf, maksudnya itu contohnya itu doroba Zaidun Amron ya. Jadi Zaid sudah memukul Amr. Nah, dia dorobanya itu fiil, Zaidunnya itu fa'il, kemudian Amronnya itu maf'ul ya, sebagai subjek sebagai objek tujuan yang dituju. Jadi apabila pelaku ya seorang perempuan maka ditambahkan tak taknis ya, tak taknis sakinah, yaitu tak sukun. Contohnya itu seperti dorobat Zainab. Zainab telah memukul. Tadi kan kalau misalkan maudhinya itu bukan muannas, berarti doroba Zaidun. Jadi kalau misalkan pakai tak taknis ya sakinah itu, jadi dorobat Zainabu. Oke, selanjutnya
Selanjutnya itu pengertian dari fi'il mudhari, ya. Pengertian dari fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu kan menunjukkan arti yaitu dengan sendirinya dengan disertai salah satu dari dua zaman, yaitu hal, ya, sedang dikerjakan, kemudian ada istiqbal, akan dikerjakan. Jadi fi'il ini berfungsi untuk dua jenis, ya, kala waktu akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kedua dari zaman tersebut itu memiliki perbedaan, ya, dari segi tulisan. Contohnya misalkan yang suruh Zaidun Amron, Zaid akan atau sedang menolong Amr. Nah, jadi lafaz yang suruh itu kedudukannya itu adalah sebagai fiil, ya. Kemudian sedangkan menolong, ya, menolong maupun akan menolong, yaitu sedangkan lafaz Zaidun itu kedudukannya adalah sebagai fa'il, pelaku pekerjaan, dan lafaz Amron itu kedudukannya itu kayak ini maf'ul, yaitu objek atau sasaran, ya, dari pekerjaan si Zaid itu. Kemudian selanjutnya, nah ini penambahan dari fi'il mudhari itu ada dua, ya, sin, saufa, kemudian yang kedua itu nanti ada lam. Kita bahas yang pertama, yaitu penambahan sin dan saufa pada fi'il mudhari. Nah, jadi penambahan tak taknis, ya, ketika subjek, yaitu pelaku berupa perempuan, ya. Di fi'il mudhari juga ada istilah sin dan saufa gitu. Kalau contoh tadi madi ada tambahannya tak taknis, ya, tak taknis sakinah. Kemudian kalau di mudhari itu ada sin dan saufa. Nah, sin itu sendiri adalah salah satu dari huruf istiqbal, yaitu huruf yang menunjukkan arti akan terjadi. Kemudian sin dan saufa juga itu memiliki arti yang sama, yaitu akan terjadi. Lalu dari dua hal itu ada pertanyaan, kapan kita menggunakan sin dan kapan kita menggunakan si saufa itu, kata saufa itu. Maka untuk mengetahui jawabannya kita harus bisa memahami antara sin dan saufa. Nah, saya berikan contoh, misalkan sata'lamuna. Sata'lamuna itu kan kalian akan mengetahui. Kemudian saufa ya'lamuna itu kelak mereka akan mengetahui. Nah, dari contoh itu kita bisa mengetahui gitu, menunjukkan bahwa akan, ya, akan itu di sini berarti dalam waktu dekat, akan, ya, berarti akan itu akan memukul, berarti sebentar lagi akan memukul. Nah, kemudian sedangkan si saufa itu menunjukkan arti kelak, ya, kelak itu berarti jauh-jauh hari, sebuah masa yang akan terjadi dalam jangka panjang, ya. Jangka panjang itu berarti ke depan yang akan datang gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu fi'il mudhari itu akan menemui dua huruf, yaitu istiqbal, sin dan saufa itu. Saufa itu menunjukkan arti akan, tetapi dalam waktu dekat, sedangkan saufa menunjukkan arti akan, tetapi dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya ada penambahan lam. Nah, penambahan lam pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari kita juga diperbolehkan menggunakan lam, ya, di depannya itu kata lam. Nah, contoh misalkan lam yadrib, ya, lam yadrib Zaidun bakron. Jadi Zaid tidak akan memukul bakar atau Zaid tidak akan memukul bakar kelak. Nah, dari contoh itu lam merupakan amil jawazim yang merubah akhir harokat pada fi'il mudhari, ya, menjadi sukun, yaitu yadrib, kan tadinya yadribu, ya, kemudian kemasukan lam jadi lam yadrib, ba-nya itu disukunkan. Nah, kedudukannya itu fi'il mudhari yang dibaca sukun karena kemasukan amil jawazim, amil yang menjazmkan. Kemudian Zaidun sebagai fa'il, pelaku, sedangkan bakron sebagai maf'ul, objek atau sasaran. Selanjutnya yaitu pengertian fi'il amr. Ya, fi'il amr itu kan kata perintah, ya.
menunjukkan arti perintah. Kemudian dengan disertai zaman istiqbal, yaitu akan dikerjakan. Jadi tidak mungkin ya sebuah perintah itu menggunakan zaman hal sedang dikerjakan, apalagi menggunakan zaman madi sudah lampau. Nah, apabila si pelaku itu pekerjaan itu atau fa'il itu berupa apa namanya perempuan atau mu'anas, maka kita menambahkan ya menambahkan ya di akhirnya itu, di akhir lafaz fi'il amrnya itu. Misalkan idrib ya, idrib itu kan dia menunjukkan jangan pukulnya itu kan menunjukkan fi'il amr laki-laki. Kemudian kalau perempuan itu ditambahkan ya di akhirnya itu. Berarti idribi. Nah, jangan pukul. Nah, itu contoh dari muannasnya. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.